Selamat siang Bu Yuli, apa kabar? Selamat, selamat siang Bu Ina, Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Ya Bu Yuli nih, lagi sibuk apa nih Bu Yuli nih? Saya sedang sibuk MPLS Bu. Oh iya, betul ya. Sekarang lagi awal tahun ajaran ya Bu ya. Kita Betul Bu. baru masuk hari Iya, kedua MPLS. iya. Tetap Semoga tetap semangat Bu. semangat ya Bu ya. Iya. Ya, baik Bu Yuli nih. Saya mau ini dulu ya. Saya perhatikan nih akhir-akhir ini nih. Kemarin Bu Yuli nih tampak kurang bersemangat ya. Kalau boleh tahu, apakah ada masalah nih Bu? Gini Bu, memang betul saya agak sedikit punya masalah Bu. Namun saya agak bingung gitu untuk mengutarakannya. Kira-kira Ibu punya waktu nggak untuk ngobrol sebentar? Mohon maaf ya Bu, sebelumnya saya ganggu waktu Ibu. Baik Bu, bila Ibu mau ada perbincangan dengan saya, insya Allah saya ada waktu Bu, silahkan. Ya Bu, terima kasih banyak sebelumnya ya Bu. Beberapa hari ini saya kepikiran nih Bu, siswa saya ada beberapa siswa yang memang belum bisa membaca Bu. Terus kepikiran juga tentang KKM yang memang menurut saya sangat tinggi Bu capaiannya, yaitu 75. Seperti itu Bu. Iya. Jadi Bu Yuli sedang kepikiran siswanya yang belum bisa baca ya. Terus capaian KKM juga tadi berapa? 75 ya, cukup tinggi ya Bu ya. Bu. Iya. Oke, jadi kira-kira nih apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Ibu, dan apa sih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini? Saya berharap sih mendapat ketenangan ya Bu setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini kepada Ibu. Baik Bu, kira-kira masih ada lagi nggak yang ingin Ibu dapatkan nih dari perbincangan kita kali ini? Saya berharapnya setelah saya bercerita sama Ibu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oke, iya baik Bu Yuli. Semoga kita bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu ya dengan perbincangan kali ini. Kira-kira nih apa sih permasalahan yang Ibu alami? Bisa Ibu ceritakan? Baik Bu, begini Bu, permasalahan yang saya hadapi di kelas, ada beberapa siswa yang masih belum bisa membaca dan tidak mau menulis sama sekali gitu. Sedangkan capaian KKM menurut saya sangat tinggi, yaitu 75. Yang membuat saya bingung, saya harus memberi nilai berapa untuk mengisi di raport gitu. Sedangkan sehari-hari aja anak tersebut tidak mendapatkan nilai sama sekali, baik itu penilaian secara lisan ataupun tulisan Bu. Seperti itu Bu. Baik. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi di kelas, masih ada siswa yang belum bisa membaca dan malas menulis ya Bu ya. Sedangkan Iya, Bu. capaian KKM memang cukup tinggi ya Bu ya. Tuh. Jadi tapi nih Bu, tapi bagaimana sih Bu, kira-kira kok bisa masih ada anak yang selama satu semester ya kemarin ya, selama satu semester kemarin Betul. masih ada siswa yang masih belum bisa mencapai KKM begitu? Menurut saya bisa aja sih Bu sebetulnya ya. Mungkin karena faktor dari kekurangan perhatian dari orang tua, bisa jadi juga mungkin dari kecanduan gadget, terus mungkin belum ada munculnya rasa ingin tahu sehingga siswa belum bisa fokus untuk belajar. Mungkin itu salah satu faktornya ya Bu ya. Baik Bu ya, kira-kira nih ya, menurut Ibu nih, setelah mengetahui muridnya ada yang belum fokus belajar gitu ya Bu ya, seperti yang tadi Ibu katakan ya, karena kurangnya perhatian, karena kurang munculnya rasa ingin tahunya belum datang ya Bu ya dari diri muridnya gitu, sehingga belum bisa fokus belajar.
Apa sih yang akan Ibu lakukan nih kira-kira nih? Mmm, Mungkin saya akan melakukan salah satunya memanggil orang tua siswa tersebut ya Bu, untuk mempertanyakan kegiatan yang biasa anaknya lakukan di rumah seperti apa, gitu Bu. Oh, jadi, Ibu akan mencoba untuk memanggil orang tuanya ya, untuk mengetahui Iya, kegiatan yang biasa dilakukan oleh anaknya ya di rumah ya, Bu, betul. ya. Iya, Iya, menurut saya itu, bagus sekali Ibu itu ya. Menurut Ibu kira-kira apa lagi sih yang biasa Ibu lakukan gitu? eee, yang saya lakukan, memanggil orang tuanya untuk mengetahui kegiatan yang biasa dilakukan anak-anaknya di rumah dan meminta orang tua tersebut untuk mengecek hasil belajar setiap hari, seperti itu Bu. Iya iya. Jadi Ibu, memanggil orang tuanya juga untuk menanyakan ya, Bu, ya, kepada Iya, orang tuanya. Jadi orang tuanya suka mengecek tidak sih hasil belajar anaknya gitu ya, betul. kalau di rumah Iya, gitu. Karena mungkin karena, apa, anaknya belum fokus, jadi Ibu penasaran ya, Bu, ya, kira-kira orang tuanya suka ngecek tidak sih gitu hasil belajar iya, anaknya di sekolah gitu ya, Bu, ya? betul. Oke, jadi, eee Ibu meminta orang tua mengecek hasil belajar, terus untuk mengetahui kegiatan anaknya ketika di rumah gitu ya. Kira-kira nih bagaimana sih tanggapan dari orang tua siswa tersebut, Bu? Nah, setelah saya konfirmasi ya, memanggil orang tua, siswa tersebut, ternyata pas saya tanyakan karena memang, orang tuanya itu sibuk bekerja gitu, sibuk bekerja dan pulangnya itu larut malam sehingga, mereka itu tidak sempat untuk mengecek hasil anaknya gitu ya, setiap hari dapat nilai apa tidak gitu. Eee, karena mungkin mereka juga merasa sudah lelah seperti itu ya Bu ya, gitu. Tapi, saya juga tetap, memberikan saran kepada orang tuanya gitu ya, supaya anak tidak terlalu terlena, tidak mendapatkan nilai setiap hari di sekolah gitu. Paling tidak anak itu, dicek bukunya dapat nilai apa tidak, dan ada solusi dari orang tua tersebut itu bagaimana gitu, di rumah terutama. Kalau memang orang tuanya sibuk bekerja, mereka harus mencari cara lain gitu, Bu. Iya iya, betul betul ya, Bu, ya. Jadi, eee, karena orang tuanya kurang perhatian juga ya mungkin ya ke anaknya, Betul. karena sibuk mungkin lelah juga ya sama Iya, seperti Bu. kita ya, Bu, ya. Iya. Sama seperti kita mungkin yang sama-sama bekerja, mungkin jadi, eee, anaknya tidak ada yang mengontrol gitu ya, sehingga Iya. sampai, apa, buku-buku hasil belajar anaknya pun mungkin tidak sempat diperhatikan oleh orang tua ya, Bu, ya, Iya. seperti itu ya, Bu, ya? Betul, Bu. Nah, ya betul itu memang suatu masalah ya, Bu, ya. Nah, sekarang saya, Bu, coba saya izin bertanya kepada Ibu ya, kira-kira nih, Boleh boleh, Bu. eee kira-kira apa kegiatan yang akan Ibu lakukan, di kelas nih terhadap siswa tersebut, siswa yang mengalami, apa, kurang fokus dalam belajar ini, apa yang akan Ibu lakukan nih di kelas nih? Saya pikir saya perlu mengelompokkan siswa ya, Bu, dalam pembelajaran di kelas gitu. Kemudian saya akan meminta temannya, yang menurut saya mampu untuk membantu, temannya tersebut gitu, Bu. Ya seperti tutor sebaya gitulah, Bu, gitu. Terus saya juga akan berusaha menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, begitu, Bu. Iya. Ya itu udah bagus sekali Bu Yuli ya, Bu Yuli akan mencoba untuk mengelompokkan siswa ya sehingga, bisa pakai strategi tutor sebaya ya Bu ya. Jadi Betul, Bu. teman yang Iya, sudah mahir, membantu temannya yang belum fokus ya Bu ya, sehingga betul. ya saling membantu juga itu ya Iya, menciptakan suasana menyenangkan juga ya di kelas ya Bu ya. betul, Iya, Bu, menurut saya itu Ina. bagus sekali itu Bu Yuli, sudah bagus ya. Kemudian nih kira-kira menurut Bu Yuli bagaimana sih hasilnya? Setelah saya coba ya, Bu, ya, alhamdulillah, anak tersebut mendapatkan nilai dari hasil kelompok ya, Bu, meskipun hasilnya belum maksimal gitu.
Kemudian saya juga di kelas berusaha mencoba merubah kebiasaan yang tadinya hanya memakai buku ya. Saya mencoba pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan, misalnya menggunakan proyektor. Kemudian ada tambahan media bahan ajar yang lainnya seperti itu, Bu. Oh iya, betul betul. Itu pasti sangat menarik sekali ya Bu ya. Dengan Ibu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan media-media yang tentu akan sangat membuat siswa tertarik ya tadi ya, dengan media, dengan proyektor tentunya ya, terus dengan pengerjaan tugas yang berkelompok juga mungkin itu emang sudah bagus sekali menurut saya ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, yang tadi Ibu sebutkan tadi ya, suasana menyenangkan seperti tadi, kira-kira kapan akan Ibu lakukan nih di kelas? Insya Allah rencananya besok Bu akan saya lakukan, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, iya ya, oke. Ya alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah berencana untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan di kelas. Nah sekarang nih setelah Ibu berbincang-bincang dengan saya, bagaimana nih perasaan Bu Yuli nih sekarang nih? Alhamdulillah saya merasa lebih tenang, Bu, dan bersyukur karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah kalau Bu Yuli sekarang merasa lebih tenang, juga ya merasa ada titik solusi yang dari tadi permasalahan yang sedang Ibu pikirkan tadi ya Bu ya. Nah, Iya, Bu. saya mau tanya lagi nih Bu, kira-kira dukungan apa sih yang Ibu Yuli butuhkan saat ini? Terkait dari permasalahan saya ini, saya perlu berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, barangkali mereka bisa membantu permasalahan saya di kelas, Bu. Oh iya, berarti Ibu perlu berkolaborasi ya Bu ya Ya, dengan saya perlu berkolaborasi rekan-rekan. dengan teman-teman sejawat. Iya, untuk sharing pengalaman mungkin ya Bu ya, Ya, barangkali rekan di sekolah Bu Yuli punya strategi-strategi mungkin ya yang lebih menyenangkan di kelas, mungkin seperti itu ya Bu ya. ya, betul, Nah, Bu. iya, menurut saya itu ide yang sangat bagus ya Bu Yuli ya. Semoga permasalahan yang Ibu Yuli hadapi dapat terselesaikan ya Bu ya. Iya, Bu, terima kasih atas waktunya sehingga saya merasa lebih lega. Semoga kita dapat menjadi guru yang eh, menjadi teladan bagi para siswa ya, Bu ya. Iya, betul-betul ya. Amin. Ya, sama-sama ya Bu Yuli ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu Ina ya atas Ya. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.